Tahukah kalian bahwa penguin dan beruang kutub tidak pernah bertemu? Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Topik yang kita bahas untuk kali ini adalah adaptasi hewan yang hidup di tempat dingin. Adaptasi hewan lebih dari sekedar makan dan minum. Ada kalanya mereka harus hidup di lingkungan tertentu, terutama di suhu yang sangat rendah. Dalam video kali ini, kita akan bertemu dengan hewan yang hidup di lingkungan yang dingin. Bagaimana caranya mereka beradaptasi dengan lingkungan yang sangat dingin? Tonton video ini sampai selesai. Dan ingat-ingat untuk subscribe untuk konten menarik lainnya. Hewan yang hidup di daerah dingin memiliki bulu yang cukup lebat. Misalnya musk ox. Hewan bertanduk yang mirip bison ini memiliki kepala yang sangat keras yang berfungsi untuk melindungi kepalanya saat menyeruduk. Hewan dengan bulu lebat lainnya adalah rubah kutub. Hewan ini memiliki bulu terhangat di dunia hewan. Namun, adaptasi hewan ini tidak sampai situ saja. Tahukah kalian kenapa bulu mereka berwarna putih? Putihnya bulu hewan predator yang hidup di daerah bersalju dan es digunakan untuk mereka berkamuflase. Hewan lainnya yang terkenal dengan putihnya bulu ini adalah beruang kutub, beruang terbesar di dunia. Selain memecah rekor beruang, hewan ini merupakan predator darat terbesar di dunia. Dengan badan yang besar dan berotot, mereka dapat memecahkan es dan membuat lubang di perairan yang beku. Kekuatan ini digunakan untuk memangsa anjing laut, makanan favoritnya. Oh iya, ngomong-ngomong soal bulunya, tahukah kalian bahwa bulunya tidak benar-benar putih? Beruang kutub sebenarnya berkulit hitam, dan bulunya sebenarnya berwarna transparan. Kenapa bulunya tidak putih? Apakah karena salju? Ternyata warna putih yang dihasilkan oleh bulu beruang kutub berasal dari pantulan cahaya matahari. Seperti kebanyakan hewan yang hidup di daerah dingin, bulu beruang kutub sangat lebat dan hangat. Mereka juga tergolong sebagai mamalia laut karena mereka dapat berenang di laut dikala sedang menyeberangi es atau sedang berburu. Hewan selanjutnya yang memiliki adaptasi khusus merupakan burung tidak bisa terbang, namun memiliki keahlian khusus. Penguin, burung laut yang hidup di kutub selatan. Tahukah kalian bahwa penguin dan beruang kutub tidak pernah bertemu? Penguin adalah hewan yang mendominasi kutub selatan, sementara beruang kutub menguasai kutub utara. Seperti beruang kutub, bulu penguin juga beradaptasi. Susunan bulunya lebih rapat dan padat dibandingkan burung-burung lain. Susunan ini membuat panas dapat terperangkap dalam bulunya. Ditambah lagi, bulunya
juga dilapisi oleh minyak yang berfungsi untuk mengurangi gesekan saat mereka berenang. Penguin mungkin bukan burung yang bisa terbang, namun morfologi tubuhnya dirancang untuk berenang. Mulai dari sayapnya yang menyerupai sirip hingga badannya yang melonjong seperti rudal, membuat mereka dapat meluncur di air. Bagi beberapa hewan yang tidak biasa dengan dingin, namun memiliki daerah yang memiliki musim dingin, hewan-hewan tersebut memiliki adaptasi sendiri. Jadi apakah adaptasinya? Sebelumnya, jika kalian tertarik dengan video ini, ingat-ingat untuk like ya. Tidur adalah hal yang wajar bagi hewan. Kebiasaan ini biasanya berfungsi untuk memulihkan tenaga hewan. Namun, di daerah-daerah yang memiliki musim salju, beberapa hewan dapat tidur dengan jangka waktu yang panjang. Tidur panjang dalam musim salju ini disebut dengan hibernasi. Di saat hewan berhibernasi, aktivitas pada hewan itu menurun. Denyut jantung lebih pelan dan metabolisme melambat. Contoh hewan yang dapat berhibernasi adalah beruang coklat. Biasanya sebelum berhibernasi, mereka makan sebanyak-banyaknya untuk menimbun dan menyimpan makanannya. Tak jarang, hewan yang berhibernasi terlihat lebih gendut daripada biasanya. Tidak hanya hewan bertulang belakang, beberapa serangga juga memiliki adaptasi untuk berhadapan dengan kondisi musim dingin. Di daerah-daerah yang memiliki musim dingin, kepik dapat bergerombol di satu tempat. Kebiasaan ini disebut dengan agregasi. Mereka dapat berkumpul 6 bulan sebelum musim dingin terjadi. Dan hebatnya lagi, mereka dapat merencanakan tempat berkumpul berdasarkan kondisi musim dingin tersebut agar perkumpulannya berlangsung dengan aman. Untuk kebanyakan hewan, musim dingin adalah waktu yang sangat berbahaya, karena pada saat hewan beku, sel-selnya akan dirusak oleh bongkah-bongkahan es. Namun, ada satu hewan yang dapat bertahan hidup pada saat kondisi beku. Hewan itu adalah kodok kayu. Lah, bukannya kodok berdarah dingin ya? Yang tidak memiliki temperatur tubuh sendiri? Rahasia kodok kayu pada saat membeku di kedinginan tertentu terletak pada kandungan tubuhnya. Mereka memiliki kandungan glukosa dan protein khusus yang dapat memperbaiki dan mempertahankan sel-sel tubuh sehingga keadaannya masih utuh saat dalam kondisi beku. Jantung dan sel-selnya seakan-akan berhenti berfungsi. Namun, pada saat es mencair, tubuh mereka pulih seperti semula. Itulah beberapa hewan yang dapat beradaptasi
di daerah dingin? Ada lagi kah contoh hewan yang bisa beradaptasi di daerah dingin? Jika ada, tolong tulis di kolom komentar ya. Terima kasih ya sudah menonton. Ingat-ingat untuk like, subscribe, share, dan berikanlah komentar yang positif. Sampai jumpa.